Shalom, yuk kita baca sama-sama Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya, saya ulangi ya. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, kalau kita baca ayat ini sebenarnya kelanjutan dari apa yang ada di ayat-ayat sebelumnya, yaitu ketika Yesus mengutus 70 murid dan kemudian memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan, ya, untuk menyampaikan kabar baik, ya, kemudian untuk menyembuhkan orang sakit, ya, untuk buat mujizat lah ya. Nah, ketika mereka kembali, dikatakan bahwa mereka itu kembali dengan gembira dan mereka berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu Yesus bilang, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Lalu dia bilang, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Baru dia lanjutkan, namun demikian janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, jadi ini bicara tentang apa ya? Ini bicara tentang buku kehidupan. Dan itu ada di beberapa bagian firman Tuhan. Misalnya kalau kita baca di kitab Wahyu pasal yang ke-20, kita akan melihat bahwa di Yohanes ya, Yohanes murid Yesus ini ketika di Pulau Patmos, dia mendapatkan pewahyuan dan kemudian dia tuliskan di kitab Wahyu ya, di pasal 20 itu, ketika dia melihat ada suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Lalu dikatakan dari hadapannya itu lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Kemudian dia melihat bahwa orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Baru lebih lanjut dikatakan bahwa setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, jadi Tuhan bilang, kamu ketika melayani ada kuasa yang bekerja, ada mujizat terjadi, iblis juga lari dari hadapanmu, tapi jangan bersukacita karena perbuatan-perbuatan yang dahsyat itu, ya. Tapi bersukacita terutama karena namamu ada terdaftar di surga. Itu buku kehidupan, ya. Kalau kita perhatikan di Perjanjian Lama, ternyata Musa juga sudah tahu ini mengenai kitab kehidupan. Karena kalau kita baca di kitab Keluaran, ketika itu orang Israel baru saja berontak membuat lembu emas, ya. Dan ketika Tuhan mau musnahkan mereka, maka Musa ini bersyafaat bagi orang Israel. Dan dia berdoa di Keluaran 32 ayat 32 ya. Dia bilang ya dari ayat 31 lah ya, dikatakan bahwa dia berdoa kepada Tuhan. Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. Baru ayat 32, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Nah, itu kitab kehidupan, ya. Tapi Tuhan bilang,
Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi di akhir zaman nanti ada banyak kitab atau banyak buku yang dibuka. Tapi dari sekian banyak kitab atau buku itu, yang paling penting itu adalah kitab kehidupan atau buku kehidupan. Karena di kitab Wahyu dikatakan tadi, setiap orang yang namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, maka orang itu dilemparkan ke dalam lautan api, ke dalam neraka. Dan ketika Musa tahu tentang hal ini, ya, di kitab Keluaran, Musa bilang, Tuhan ampunilah orang Israel, kalau tidak hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab kehidupan. Nah ini kalau dikabulkan, maka Musa masuk neraka. Tapi Tuhan bilang, yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Nah, nanti kalau pelajari ya, kitab Wahyu, ini banyak sekali ya tentang kitab kehidupan. Tapi kalau kita baca sepintas ya di ayat 33 dari Keluaran 32 ini, apakah berarti setiap orang yang berdosa, walaupun orang itu sudah terima Yesus, sudah diampuni dosa-dosanya, apakah setiap orang itu berdosa langsung namanya dihapus dari kitab kehidupan? Apakah seperti itu? Ya, kalau kita lihat, kan Yesus itu datang menjadi pendamaian akan dosa-dosa kita, ya. Bahkan bukan hanya dosa-dosa kita, tapi atas dosa seluruh dunia. Jadi sebenarnya ketika Yesus itu datang, dia membereskan masalah dosa. Kalau di perjanjian lama, kalau kita pelajari, imam besar itu setahun sekali mesti datang mempersembahkan korban, kemudian darah dari anak domba dengan banyak aturannya. Dia masuk ke tempat ruang kudus, lalu masuk ruang maha kudus. Dia membereskan dosa bangsa Israel. Jadi dia mengadakan penyucian, dan itu diadakan setiap tahun dia datang, ya, pemberesan dosa-dosa. Tetapi kalau kita baca di kitab Ibrani, Yesus sebagai imam besar, dia melakukan hal itu sekali, dan dia membereskan dosa seluruh dunia dari segala zaman, sehingga dia menjadi perantara ya antara kita, antara manusia dengan Allah Bapa. Jadi ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan orang itu menjadi ciptaan baru, rohnya itu menjadi perfect, sempurna, ya, tidak bisa berbuat dosa. Dan di kitab Roma dikatakan bahwa orang ini dibenarkan, bukan karena nggak pernah berbuat salah, tapi dibenarkan karena dosa-dosanya sudah diampuni. Itu ya. Jadi kalau kita melihat ke perjanjian lama, ya, orang yang berdosa itu yang dihapuskan namanya dari dalam kitab kehidupan. Tetapi itu konteks perjanjian lama. Kalau perjanjian baru kan dosa-dosa sudah dibayar oleh Yesus. Nah, kalau kita baca, salah satu apa yang Roh Kudus kerjakan adalah menginsafkan dunia akan dosa. Nah, itu kata dosanya itu tunggal. Dan lalu dijelaskan lebih lanjut di bawahnya. Dosa apa itu yang dimaksud? Yaitu dosa karena tidak percaya kepada Yesus. Ya. Nah ini tentang Musa ya. Musa itu sudah tahu tentang buku kehidupan. Bagaimana dengan Daud? Nah kita bisa baca itu di Mazmur 69. Ya, Mazmur 69 ini yang tulis adalah Daud. Dan kita bisa baca di ayat 29 ya. Kalau Alkitab bahasa Inggris mungkin ayat 28, tapi kalau kita baca bahasa Indonesia ini ayat 29 ya. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Jadi Daud ngerti bahwa ada yang namanya kitab kehidupan. Dan dikatakan kitab kehidupan itu mencatat orang-orang yang benar. Nah, kita kembali ke perjanjian baru di mana kita hidup, kita itu dibenarkan.
dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Jadi nama kita tuh tercatat dalam kitab kehidupan bukan karena kita tidak pernah berbuat dosa, tetapi karena kita itu orang-orang yang dibenarkan dan dosa-dosa kita itu tidak diperhitungkan. Nah, itu menurut apa yang kita baca tadi dari Musa dan juga dari Daud ya. Ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan ya. Jadi kita baca di Yohanes, di kitab Wahyu ya, Yohanes mencatat ada kitab kehidupan dan Yohanes bicara banyak sekali soal kitab kehidupan di kitab Wahyu. Tapi juga ada Musa di kitab Keluaran tadi. Ini orang yang dekat dengan Tuhan, yang hatinya sangat lembut katanya. Lalu Daud juga orang yang suka menyembah Tuhan, orang yang disebut berkenan kepada Tuhan. Dia juga tahu bahwa ada kitab kehidupan, dan di dalam kitab kehidupan itu dicatat orang-orang yang benar, atau kalau kita baca di Perjanjian Baru, orang-orang yang dibenarkan. Lalu siapa lagi yang tahu mengenai kitab kehidupan? Nah, ternyata ada lagi orang yang dekat dengan Tuhan, walaupun ini bukan full timer. Orang ini orang yang bekerja, yaitu Daniel ya. Di kitab Daniel pasal 12 ayat 1 dikatakan di situ, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Nah, apa itu kitab itu? Ya, kalau kita lihat, perhatikan, itu adalah kitab kehidupan ya. Jadi Daniel ternyata juga tahu bahwa di akhir zaman nanti ada satu kitab yang sangat penting ya, yaitu kitab kehidupan. Nah, kalau kita lihat dua pasal sebelumnya ya, di Daniel 10 ayat 21 ini yang dikatakan kitab itu ya. Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran ya. Nah, tidak cukup detail dikatakan di sini ya, tetapi kalau kita baca, kita hubungkan, maka yang disebut kitab kehidupan itu adalah orang-orang yang hidupnya benar ya. Ini khususnya pada zaman Perjanjian Lama waktu itu. Nah, kalau kita perhatikan di Daniel pasal 7 ayat 10 dikatakan, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Nah, ini seperti yang dilihat oleh Yohanes di kitab Wahyu. Jadi ada banyak kitab, tapi dari setiap banyak kitab itu, satu kitab yang paling penting yaitu kitab kehidupan. Dan Tuhan bilang, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga, ya, di kitab kehidupan. Jadi kita lihat di sini ada Yohanes, murid Yesus, ada Musa, kemudian ada Daud, dan juga ada Daniel. Walaupun Daniel ini bukan full timer ya, sama kayak Daud kan. Daud itu kan raja, ya, orang yang berperang, orang yang bekerja, tetapi dia juga dekat dengan Tuhan. Mereka ini sudah melihat kitab kehidupan. Siapa lagi ya? Coba kita lihat di Perjanjian Baru. Nah, kita lihat di Filipi 4 ayat 3. Nah, ini Paulus yang tulis ya. Paulus bilang begini di Filipi 4 ayat 3. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi Paulus bilang ya, bahwa ada kitab kehidupan, dan dia kasih tahu bahwa nama-nama ini, ya termasuk dia tentunya, itu tercantum dalam kitab kehidupan, ya. Karena dia katakan di sini, ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, ya. Lalu dia bilang, mereka ini telah berjuang bersama, berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil,
bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Dan mereka ini semuanya nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ya. Jadi kitab kehidupan itu adalah kitab yang mencatat nama-nama orang yang nantinya ketika akhir zaman, ketika semua buku dibuka dan setiap orang dihakimi menurut apa yang tercatat, apa yang mereka buat di dunia ini, ya, baik dan jahat, tetapi ada kitab lain lagi yang dibuka, yaitu kitab kehidupan, ya. Jadi kitab kehidupan itu mencatat nama orang-orang yang dibenarkan atau hidup benar kalau di perjanjian lama, ya, menurut tuntunan Tuhan. Di perjanjian baru itu dibenarkan. Musa melihat dan juga Daud mengetahui bahwa orang-orang yang benar, ya, yang dicatat namanya di dalam kitab kehidupan. Nah, kemudian Tuhan berkata bahwa bersukacitalah kalau kita tahu bahwa nama kita itu tercantum di surga dalam kitab kehidupan. Nah, kalau kita melihat Yohanes 17 ayat 3, ya, ini doa Tuhan Yesus. Waktu itu dia bilang begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, ya, mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kehidupan kekal itu sebenarnya dimulai ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan kekal itu dimulai ketika kita masih di dunia, ya, kita kenal Tuhan Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Dia menjadi meterai, ya. Dia mendorong kita, ya, roh kita ini untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Dia membuat kita ini menjadi anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah tentunya mewarisi apa yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya, ya, termasuk juga menjadi keturunan Abraham. Jadi menerima apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Itulah hidup yang kekal, ya, dikatakan. Dan itu sudah dimulai sejak kita terima Tuhan Yesus. Karena kita sudah mengenal Yesus, mengenal Allah Bapa, dan kita bergaul dengan Tuhan. Jadi sejak itu hidup kita tuh dituntun oleh Dia. Dan nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, ini satu jaminan yang Dia berikan, ya, kepada kita. Dan kita tidak ditinggalin begitu saja. Karena waktu kita terima Tuhan Yesus, roh kita itu menjadi ciptaan baru. Kita dikatakan tidak bisa berbuat dosa. Tapi kita masih memiliki jiwa, di mana di dalam jiwa itu ada cara berpikir yang perlu diubah. Nah, itu yang namanya proses sanctification. Tapi dalam roh kita sudah mengalami justification, sudah dibenarkan. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita layak untuk menyembah Dia. Ya, Allah itu roh, barang siapa mau menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, selama kita hidup di dunia ini, kita bergaul dengan Tuhan, jiwa kita itu mengalami sanctification dari pikiran kita yang diperbarui. Kecenderungan kita itu adalah mau berbuat baik, ya, berbuat apa yang Tuhan taruh di hati kita. Nah, dalam prosesnya itu apakah kita nggak pernah jatuh dalam dosa? Ya, karena masih dalam daging, kadang-kadang kita jatuh, kepleset, ya. Tapi firman Tuhan berkata, kalaupun jatuh tidak pernah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Itu di perjanjian lama Daud sudah menulis hal itu, ya. Bahagia orang benar, ya, orang yang dibenarkan, yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Bagaimana Tuhan menuntun langkah-langkah hidupnya. Apabila ia jatuh, tidaklah tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Makanya Tuhan berkata, bersukacitalah bukan karena pelayanan yang kamu kerjakan atau
mujizat yang terjadi karena kuasa yang aku berikan, karena setan-setan lari ketika engkau tengking, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Karena engkau berarti termasuk di antara orang-orang benar, orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Amin.